Halo teman-teman, coba kita berandai-andai ya, kalau seandainya betul-betul ada mafia pajak, which is kita sudah tahu, tetapi anggaplah kita pura-pura bego gitu ya, anggaplah ada mafia pajak. Apakah berani ombudsman menghantam Pak Dirjen Pajak? Berani nggak ombudsman? Buat teman-teman yang nggak tahu ya, ombudsman adalah lembaga yang menjadi apa namanya ya, malaikat pencabut nyawa bagi para oknum-oknum pejabat yang brengsek, gitu ya. Tetapi kali ini lawannya, nggak main-main ya, lawannya adalah bukan kaleng-kaleng nih, adalah orang yang pegang 1.800 triliun uang negara, ya kan. Kalau salah langkah, bukannya mafia pajak yang dihabisin, ombudsman-nya yang di-cut off semua anggarannya ya. Itu di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia mah nggak ada ya, semua profesional di Indonesia ini ya. Oke, gua akan sampaikan beritanya teman-teman ya. Ini berita terbaru, luar biasa juga ya, ombudsman berani sekali ya. Ombudsman pelototi Kortes katanya, ingatkan DJP potensi maladministrasi. Heri Purnomo ya, bukan Hadi Purnomo ya. Heri Purnomo dari Detik Finance, luar biasa ya, Rabu 12 Februari. Ombudsman Republik Indonesia, mantap ya. Ombudsman RI mengingatkan DJP Kementerian Keuangan terkait potensi maladministrasi pada penerapan sistem pesiap ya Kortex ya, apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini lantaran banyaknya keluhan dari masyarakat terkait sistem Kortex yang tidak bisa diakses tersebut ya. Ombudsman akan terus memantau perkembangan pembangunan sistem Kortex dan menyampaikan ada yang mengingat bahwa layanan Kortex dapat berpotensi maladministrasi apabila tidak dikelola dengan baik. Sudah tahu, Pak. Kita semua tahu. Tinggal Bapak berani apa enggak? Berani nggak, Pak? Audit, Pak. Kalau berani, mari diaudit. Lihat bagaimana penggunaan anggarannya. Siapa-siapa saja yang terlibat. Bagaimana pelaksanaannya. Kenapa bisa error. Kenapa sudah 40 hari masih error. Coba, Pak. Berani nggak, Pak? Taruhan yuk, teman-teman ya. Berani nggak Ombudsman meringkus mafia pajak di lingkungan Konoha Universe? Kata anggota Ombudsman RI, Bapak YK Hendra Fatika, dalam keterangan tertulis. Pak YK menyampaikan potensi maladministrasi tersebut pertama, satu ya, tidak kompeten katanya. Artinya, sistem ini tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana amanat PP Perpres nomor 40 tahun 2018 tentang PSIAP. Ini gue betul ya, setuju ya. Jangankan mau nambah uang sekian ratus triliun, penerimaan Januari itu terjeblok teman-teman ya. Gimana penerimaan Februari, gimana penerimaan Maret. Waduh, jangankan berharap tambah penerimaan, gejeblok yang ada. Kedua, adanya potensi penyimpangan prosedur di mana terdapat bug pada sistem Cortex. Bukan lagi bug ya, sistemnya error, sistemnya nggak benar, sistemnya dibikin dengan serampangan, dengan kacau ya. Semuanya kacau balau di sistem codingnya IT. Ini kita nggak ngomongin orang IT-nya ya, kita ngomongin pemimpinnya. Orang di balik Cortex ini loh, orang-orang pemimpinnya itu loh, ada yang nggak beres di situ. Bukan masalah IT. Masalah IT itu tinggal cari programmer yang betul. Programmer yang benar pasti bisa bikin sistem yang benar. Tetapi programmernya dicari oleh orang-orang yang salah, yang bermasalah ya. Itu di Konoha teman-teman ya. Pak YK mengatakan, keluhan adanya bug ini cukup banyak disampaikan. Bug dalam aplikasi adalah gangguan atau kesalahan yang menyebabkan aplikasi tidak dapat berjalan dengan normal. Oke. Ketiga, ada potensi tidak memberikan layanan di mana Cortex sebagai bentuk layanan tidak dapat diakses oleh pengguna. Memang begitu ya. Memang begitu. Ini ombudsman nih lagi menari-nari gitu ya. Sudah tahu Pak ada masalah Pak, langsung aja Pak audit Pak, nggak usah basa-basi Pak. Langsung audit aja, buka sistemnya kita lihat Pak. Berani nggak ombudsman? Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut sampai saat ini tidak dapat memberikan layanan yang dijanjikan. Memang tidak ada ya. YK berharap agar DYP selaku pengampu pembangunan sistem Cortex dapat segera melakukan perbaikan dan memberikan alternatif bagi pengguna layanan dalam melakukan administrasi pelaporan pajak. Sementara itu, Ombudsman RI juga telah bertemu DJP untuk meminta informasi awal buntut adanya aduan masyarakat mengenai permasalahan implementasi perpajakan Cortex ya, termasuk gue yang mengadukan. Kemudian, dalam hal masyarakat menggunakan layanan Cortex dan mengadukan adanya kendala, Ombudsman meminta DJP dapat mengelola pengaduan tersebut dan memberikan solusi terbaik katanya. Oke, selesai. Kita lihat berita kedua. Ini sama aja teman-teman ya. Berita kedua ini dari bisnis.com. Ombudsman bilang awas maladministrasi di sistem Cortex pajak. Oke.
Ombudsman RI menyatakan bahwa DJP Kementerian Keuangan harus segera menindaklanjuti keluhan pada para pengguna platform Pesiap ya, alias Cortex, sembari mengingatkan potensi maladministrasi di sistem tersebut. Anggota Ombudsman Pak YK ya, sama aja teman-teman ya, Ombudsman akan terus memantau, sama aja sama aja sama aja. Oke, Ombudsman pada hari Selasa tanggal 11 Februari ya, telah bertemu dengan pajak untuk meminta informasi awal buntut ada aduan masyarakat mengenai permasalahan implementasi perpajakan Cortex. Dalam pertemuan itu hadir staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak namanya Iwan Juniardi. Oh, Iwan Juniardi. Buat teman-teman yang belum kenal, Pak Iwan Juniardi adalah orang yang mengatakan bukan sistem yang bermasalah. Oke, dialah orang yang mengatakan, yang heboh di mana-mana, yang mengatakan bukan sistem yang bermasalah. Sampai hari ini dia belum meminta maaf dan dialah yang bertemu dengan ombudsman. Apa yang kita harapin dengan pertemuan tersebut? Nanti ombudsman hanya hahi terima-terima aja begitu dia bilang, "Nggak ada masalah Pak, sistem sistem Pak, gua pemimpinnya Pak, gua kepala proyeknya Pak, nggak ada masalah Pak." Ombudsman bisa ngomong apa kalau gitu sama dia? Ombudsman nggak ngerti teknis kok. Ombudsman tuh harusnya panggil tim IT, panggil orang IT yang ngerti IT, kita bongkar di depan meja kita bersama. Bagaimana isinya dari, sistem IT tersebut, kita bongkar sama-sama, baru ketahuan ya. Kalau manggil Pak Iwan Juniardi, dia tinggal bilang, "Tidak ada masalah Pak, sistem Pak, beres. Mau apa lu?" Gitu teman-teman ya. Jadi dunia tipu-tipu di Konoha Universe ini masih akan seru teman-teman ya, masih terus berjalan, masih seru, masing-masing pihak punya kepentingan masing-masing, semua orang, saling sikut-sikutan untuk mengamankan kepentingan pribadinya, tapi itu di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia semuanya bagus ya, semuanya berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.